Warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, apa kabar Anda? Senang sekali saya Hanifah Abdillah kembali menjumpai Anda dalam bincang hari ini. Tentu saja pada hari ini seperti biasa, dulur Sultan atau pemirsa Sultan TV di rumah juga bisa saksikan informasi kami melalui live streaming kami di fanpage Facebook dan juga YouTube kami di @sultantv.co, atau Anda juga bisa langsung kunjungi website kami di www.sultantv.co. Seperti biasa nih pemirsa Sultan TV, pada pagi hari ini cerah sekali. Hani juga senang sekali, kita juga sudah kedatangan narasumber yang luar biasa hari ini. Hani tidak sendiri, karena setiap harinya di bincang hari ini kita ngupas informasi-informasi terkini, juga kupas informasi-informasi terupdate, dan juga kita nambah informasi dan juga sharing-sharing ilmu-ilmu yang bermanfaat insya Allah. Dan tentu saja mungkin pemirsa Sultan TV di rumah sambil minum kopi atau juga sambil minum teh juga di rumah, atau sambil work from home juga bisa sekali langsung tonton siaran kami di @sultantv.co di YouTube juga, atau juga Anda bisa langsung di website juga tentu saja. Nah, Hani akan perkenalkan terlebih dahulu. Hani akan beritahu bahwa hari ini kita akan bahas tentang psikologi manusia ketika pandemi di sekitar kita. Yang diketahui memang pada saat ini masa pandemi beberapa bulan lalu kita sudah lewatin, dan itu berdampak cukup signifikan juga terhadap banyak sektor gitu ya, dari sektor ekonomi, kemudian juga politik, sosial, budaya, bahkan juga kesehatan juga. Nah, yang paling terdampak juga sektor ekonomi, bahkan ini banyak sekali para tenaga pekerja juga ini dirumahkan, kemudian juga terkena pemutusan hubungan kerja. Sebenarnya seperti apa sih kondisi psikis manusia di masa pandemi itu? Kita akan bahas selengkapnya tentu saja. Kita akan sapa narasumber kita yang luar biasa hari ini. Ada AM Fahru Rozi MA nih, kita sapa sekali lagi. Assalamualaikum Bapak. Hani panggilnya Pak Ozi, Pak Fahrur, Pak Ozi. Oke, Rozi ya, kita biar enak ya Pak ya. Pak Rozi ini salah satu dosen di psikologi apa ya? Dosen di bimbingan konseling. Bimbingan konseling Islam. Oke. Oh, di UIN SMA. Oh, di UIN SMA Banten. Nah, ini kita akan bahas ini sebelumnya, tapi Hani pengen tahu dulu ini kesibukan Bapak Pak Ozi sendiri kan sebagai dosen nih. Seperti apa nih kegiatan sehari-harinya, Pak? Saya kegiatan kesehari-hari biasa ya, belajar, mahasiswa, ngobrol-ngobrol, bimbing mahasiswa, dan selain kegiatan di kampus, saya juga sedikit aktif di masyarakat ya. Oke. Ngurusin masjid, jadi marbot. Luar biasa. Jadi marbot masjid. Oh gitu Pak. Ya, itu salah satu kegiatan yang bagi saya itu ada kenikmatan tersendiri. Oke, Ya. luar biasa. Di masjid mana Pak? Saya di Masjid Nurul Mustafa, Safira Regensi. Oh, di Safira. Betul, Oke, ya. luar biasa sekali ini bapaknya, ya Allah. Bantu-bantu masjid juga ya Pak Iya, ya. betul. Ini kan sekarang lagi masa transisi pandemi nih Bapak. Sehat apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah Sehat ya Pak ya, selalu Pak Apalagi ya. diundang sama Sultan TV ini. Saya terima kasih ini. Ya, Hani Ya. juga terima kasih Bapak Udah sudah diundang mau. silaturahmi ke sini, ketemu sama teman-teman juga, ya, iya. yang punya semangat luar biasa. Ini asli anak-anak muda juga di Iya, sini nih betul. Pak ya. Dan Iya. juga terima kasih Bapak juga Hani ucapkan sudah mau hadir, dan juga kita sharing aja hari ini mungkin Pak ya. Insya Allah. Sharing kita ngobrol santai aja gitu sama ya. teman-teman di rumah, mungkin Sultan TV di rumah juga, dan mungkin teman-teman di sini juga barangkali bisa petik pelajaran dari informasi-informasi yang Bapak beritahu gitu hari ini. Insya Allah. Nah, mungkin Bapak kan tadi katakanlah sebagai dosen psikologi ya Pak Betul, ya di iya. UIN SMA Banten. Kita kan hari ini sebelum kita ke tema yang psikologi manusia di masa pandemi nih Pak ya, kan masa Betul. pandemi itu kan sekitar dari bulan Februari katakanlah sudah muncul Pak ya. Betul. Februari itu masih belum ke Indonesia, cuma akhir Maret itu yang pertama kalinya di Depok itu ada yang terkonfirmasi positif ya Pak ya, yang kita Betul. ketahuin sampai akhirnya Maret, April, Mei, Juni, sampai hari ini detik ini bulan September ya Pak ya. Iya, betul. 4 bulan 5 bulan itu di masa pandemi itu benar-benar masa serba sulit kalau orang Betul, bilang ya iya, Pak ya. iya. Katakanlah masa serba sulit dan juga sulit sekali gitu bagi masyarakat, apalagi maaf untuk yang menengah ke bawah gitu, mereka yang memang ekonominya kurang katakanlah gitu ya. Nah, kita akan bahas di sisi psikisnya. Kemarin juga ada sempat ngobrol juga dari sistem ekonomi UMKM-nya, kemudian juga dari beberapa sudut pandang orang juga. Nah, ini belum bahas tentang yang psikis ini Pak. Mungkin nanti Bapak bisa jelaskan. Nah, sebelum ke masa-masa pandemi, tapi sebenarnya Bapak bisa jelaskan nggak? Mungkin pemirsa Sultan TV di rumah juga pengen tahu. Sebenarnya macam-macam psikis atau kondisi psikis manusia itu ada apa aja sih, seperti apa sih Pak? Oke, terima kasih nih Mbak Hani. Siap. Saya panggilnya Mbak atau Teh? Mbak boleh, Teteh Mbak. boleh. Bebas saya, Bapak enaknya apa Oke, gitu. yes, Mbak Hani aja. Boleh, siap Pak. Oke, jadi gini, sebenarnya
klasifikasi atau kalau kita mau menggolong-golongkan berbagai macam kondisi manusia itu banyak perspektifnya ya. Tapi mungkin kita ambil yang secara umum saja ya. Baik. Meskipun sebenarnya tujuan daripada pembagian atau kita menggolongkan kondisi psikis manusia itu bukan berarti kita ingin mendiskreditkan posisi seseorang. Misalnya ketika ada pembagian bahwa ada orang normal dan tidak normal misalnya. Bukan berarti kita pengen mendiskreditkan, tapi kemudian malah justru ketika ada klasifikasi seperti itu kita bisa menerima dan bagaimana kita menyikapinya. Nah, jadi secara umum nih di dalam ilmu kesehatan mental atau di dalam psikologi itu kita bisa bagi menjadi manusia normal dan tidak normal. Normal atau orang sehat dan tidak sehat, sehat dan tidak sehat. Terserah apa namanya, sebutannya bebas saja, normal atau tidak normal, normal, sehat dan tidak sehat, bisa seperti itu. Nah, kalau jiwa manusia itu kan sebenarnya unsurnya hanya ada dua. Intinya kalau di dalam psikologi itu ada pikiran, ada perasaan. Pikiran dan perasaan. Kemudian ditambah dengan ekspresi daripada kedua itu adalah tingkah laku itu. Yang disebut orang sehat itu adalah secara kejiwaan yang ketika pikiran, perasaan dan perilakunya itu bisa berfungsi dengan baik. Ketika salah satunya itu terganggu atau ada istilahnya ada trouble, maka kemudian itu kita katakan sebagai orang-orang yang memiliki gejala-gejala tidak sehat secara mental. Nah, nanti pembagian tentang orang tidak sehat ini bervariasi sekali. Ya sebagaimana di kedokteran yaitu. Jadi kalau istilahnya gangguan kejiwaan itu sangat banyak sekali. Bisa puluhan dan ratusan gitu. Mungkin tidak bisa dijelaskan di sini ya. Tapi secara global jadi ada beberapa gangguan misalnya. Jadi orang ada gangguan persepsi misalkan. Orang persepsinya terganggu misalnya. Orang tidak kayak sekarang fenomena sekarang salah satu gejala orang yang mengalami ini terpapar sama COVID, dia masalah bau ini. Ya, dia tidak ada terganggu gitu. Itu persepsi ya. Persepsi membau. Saya pernah melakukan penelitian tentang orang yang koma misalnya, koma berkepanjangan. Ternyata persepsi kadang-kadang orang yang karena dalam beberapa hari atau bahkan beberapa bulan, beberapa minggu dia misalkan tidak makan, tidak minum, akhirnya persepsi kaitannya dengan perasa itu juga terganggu bisa jadi. Harusnya dia makan cabai pedas, dia nggak rasain pedas. Bisa begitu. Salah satu responden saya itu pernah dia mengalami koma lama, kemudian saking kok saya hidup ini kok jadi nggak bisa ngerasain manis, pahit dan seterusnya, akhirnya dia nyoba ini penasaran, dia makan sambal yang banyak, nggak kerasa apa-apa, tapi tahu-tahu besok paginya dia mohon maaf diari mencret. Kok bisa? Karena ini kan ya karena bisa jadi karena dia tidak dipakai, nggak dipakai kan, dia kan infusan terus setiap hari. Jadi karena ketika nggak dipakai bisa jadi itu sensasi terhadap perasa ini tidak jalan lagi. Ya sebagaimana kalau kita punya kemampuan tertentu ketika tidak diasah, tidak dipakai, dia malah nggak berfungsi. Kita punya kemampuan inteligensi otak, tapi kemudian kita nggak pernah berpikir, nggak pernah menganalisa dan seterusnya, akhirnya kan malah jadi gampang lupa amalan. Seperti itu. Itu contoh misalnya gangguan persepsi. Kemudian mungkin yang paling banyak kali kaitannya dengan pandemi sekarang ini mungkin gangguan emosi. Gangguan emosi. Kaitannya dengan kecemasan itu tadi itu. Seperti Mbak Hani tadi katakan bahwa memang hari-hari ini mungkin sejak Februari atau Maret sampai sekarang kita ini diterpa banyak stimulus yang menekan kita yang membuat orang cemas. Nah, gangguan emosi itu mungkin yang paling banyak dialami oleh orang pada masa pandemi seperti ini. Kecemasan. Meskipun sebenarnya
cemas, kita bisa bilang cemas atau takut atau khawatir itu sebenarnya ada juga yang normal, ada yang tidak normal. Seperti apa, Yang Pak? normal juga ada. Yang normal ada tapi dia merasakan ada gangguan cemas Iya, dan jadi gini maksud saya, sebenarnya kecemasan itu tidak selalu konotasinya adalah abnormal atau Oke. itu sebuah gangguan. Iya. Tapi bisa jadi cemas itu merupakan sesuatu yang harus terjadi. Kayak misalnya Mbak Hani, nyebrang di rel kereta, kira-kira 50 meter lagi atau 100 meter lagi sudah ada kereta. Ketika kita tidak muncul rasa kecemasan, kita nggak normal, itu harus cemas. Ya harus cemas, harus khawatir. Harus khawatir, iya. Kalau nggak khawatir, kan jadi bermasalah, karena sebenarnya kecemasan itu sesuatu yang normal, anugerah dari Tuhan yang berfungsi sebagai alarm buat kita bahwa kita sedang diintip oleh bahaya misalkan. Kayak tadi, seorang mahasiswa sudah semester 9, 10, belum ketemu judul, dia nggak ada kecemasan sama sekali. Tenang aja, ini juga patut dipermasalahkan ini. itu bermasalah juga, Pak. Teman-temannya sudah ngajuin judul, sudah bab 5, ada yang sudah sidang, dia nggak ada kekhawatiran sama sekali. Berarti kan status dia sebagai seorang mahasiswa itu perlu dipertanyakan. Iya kan, harus cemas emang. Seorang bapak misalnya, anaknya nggak bisa makan, Oke. kekurangan makan, dia nggak ada kekhawatiran. Ini juga Itu bisa termasuk itu termasuk apa namanya, perlu dipertanyakan. Itu gejala-gejala orang tidak normal. Harus ada apa namanya, awas ada kecemasan kan. Anaknya yang masih misalkan seorang ibu punya anak 5 tahun, pergi ke Rauk misalkan, Ya. naik angkot sendirian, biarin aja gitu. Ini juga apa namanya, perlu dipertanyakan ini, karena kan logikanya, rasionalnya, ya anak 5 tahun kan dia belum punya kematangan dalam apa namanya, mempertimbangkan sesuatu. Kalau tidak ada kekhawatiran di dalam diri seorang ibu, itu juga jadi masalah itu kan. Iya, Pak, ya. Nah, jadi sebenarnya tadi saya katakan, meskipun apa namanya, kecemasan ini merupakan sebuah gangguan, tapi ada kecemasan yang harus terjadi di dalam diri kita. Oke. Kekhawatiran itu harus ada. Kalau tidak ada, justru bisa jadi kita katakan nggak normal orang itu, kayak contoh-contoh tadi itu. Nah, cuman persoalannya ada kecemasan yang kita masukkan ke dalam golongan yang tidak normal, yang termasuk gangguan-gangguan tadi ini. Seperti apa tuh, Pak? Kan tadi yang ini normal tadi, yang sehat lah, yang Hani harus baru terjadi. tahu gitu, Pak. Ternyata ada kan, maksudnya itu kan hal kecil ya, Pak Betul. ya. Hal kecil sekali dari mungkin bapak tidak menampai anaknya, atau ibu tadi yang tidak khawatir ketika anaknya pergi, Betul. atau yang lainnya gitu. Itu juga termasuk menuju gejala-gejala itu gitu. Iya. Pak. Nah, ini kan baru tahu gitu, ternyata seperti itu. Yang Walaupun itu sehat, normal, betul. katakanlah. Yang sehat harus khawatir. Yang sehat harus Harus khawatir, justru ya, Pak justru. ya. Oke. Kayak bangsa Indonesia ini misalkan merdeka. Oke. Ini kan para pahlawan-pahlawan kita kan ada kecemasan, ada ketertekanan batinnya. Maka kemudian negara ini bisa merdeka karena ada tertekan. Makanya mungkin sebenarnya secara bahasa stres, kecemasan sama saja ya. Kalau dalam psikologi sama aja. Oke. Kalau misalnya Bung Karno, Bung Hatta, Panglima Sudirman, dia tidak mengalami stres, tekanan jiwa ya, ketertekanan, rasa nggak nyaman, itu nggak bakalan merdeka. Kita mau dijajah sama orang, silahkan, monggo, sok lah silahkan. Ini kan berarti kan, masuk akal. iya. Iya, benar. Artinya memang kita harus merasakan tertekan batin kita. Makanya kecemasan, ketertekanan badan itu kadang-kadang satu sisi bisa melecut diri kita untuk menjadi diri kita yang sebenarnya. Orang misalkan orang gagal dalam belajar, orang gagal dalam bisnis, kan rasanya nggak nyaman tuh. Iya. Ketidaknyamanan itu sebenarnya itu normal, harus dialami. Orang gagal kok masa santai-santai aja. Nah, kegagalan, rasa tidak nyaman itu bisa melecut dirinya menjadi sesuatu yang baik. Saya kejar, saya nggak boleh gagal lagi. Iya. Tapi tergantung orangnya. Ada yang terpuruk, Pak. Bisa jadi terpuruk. Makanya kecemasan, stres itu sebenarnya sesuatu yang normal saja. Tapi tergantung nanti bagaimana seseorang itu, kalau dalam bahasa bahasa psikologi itu melakukan coping. Coping itu seperti apa, Pak? Coping itu bagaimana seseorang itu menghadapi
stres atau kecemasan yang dialaminya. Oh, caranya mungkin Bagaimana Oke. pola-pola Menghadapinya. seseorang Oke. menghadapi kecemasan atau stres yang dirasakan. Coping ya Pak ya? Coping. Oke. Nah, tergantung copingnya. Makanya nanti bisa jadi orang itu menjadi normal, bahkan menjadi lebih baik karena copingnya berhasil. Tapi Bisa ada jadi juga malah terpuruk. copingnya terpuruk. Oh. Bisa jadi. Tadi misalkan orang, kita belum ngomongin pandemi ya, masih umum aja. Masih kita ke umum. Seorang ayah yang harusnya menafkahi anak istrinya, tapi dia kayaknya, waduh, ya dia tertekan batinnya. Ketika, waduh, sudah susah Sulit ini, sekali. nyari pekerjaan susah. Akhirnya ketika cara menghadapinya dengan cara, misalnya salah satu saya sebut flight itu apa? Terbang ya. Iya. Lari, melarikan diri dari kenyataan. Oke. Minum-minuman dan seterusnya. Ini kan sebenarnya cara untuk mengatasi ketidaknyamanan dalam dirinya. Ya dengan cara minum-minuman kan enak kan? Iya. Lupa dengan persoalan-persoalan yang dihadapi sekarang. Tapi ini adalah cara-cara coping yang negatif. Selesai pada saat itu. Iya. Tapi kemudian setelah dia sadar kembali, pulang ke rumah lagi, Muncul stres masalah lagi, baru malah. stres Iya. lagi, bahkan lebih Stres lagi besar karena- lagi. Karena muncul masalah baru Betul. juga kan gitu. Tapi ada orang yang copingnya bagus. Seperti apa tuh Pak? Misalnya copingnya bagus, melihat kondisi seperti ini, anak istri secara nafkahnya kurang, kemudian dia, wah ini ini melecut saya untuk menjadi kerja keras misalkan. Dia bekerja semaksimal mungkin. Ini kan coping-copingnya bagus. Dia rajin berdoa kesana kemari, silaturahmi demi untuk anak istrinya. Oke. Iya. Ketika orang berdoa itu sebenarnya kan juga Salah satu usaha. Untuk usaha juga itu. Oke. Usaha untuk mengatasi ketidaknyamanan di dalam diri. ibadah juga dan lain Ibadah sebagainya dan gitu ya. seterusnya. Oke, Coping. oke. Makanya sebenarnya ya, termasuk di masa pandemi ini nanti orang juga dengan pandemi orang bisa jadi lebih bagus Iya. secara mental, tapi juga ada yang Malah terpuruk. sekali gitu. Tergantung bagaimana manajemen self management seseorang. Baik. Begitu. Jika tadi kecemasan yang tidak normalnya itu seperti apa Pak? Tadi kan kecemasan yang orang normalnya. Kalau kecemasan yang tidak normalnya seperti apa? Kecemasan yang tidak normal itu biasanya kecemasan yang berkepanjangan, kecemasan yang tidak rasional. Oke. Seharusnya tidak cemas tapi Jadi cemas. Contoh, kalau Anda misalkan sering mendengarkan istilah fobia kan? Trauma dan fobia beda ya Pak? Sebenarnya orang di masyarakat kita menyamakannya. Sama lah ya. Secara bahasa sosial disamakan. Trauma, fobia. Sebenarnya kalau Hani mikirnya kayak sama kayaknya ya, nggak sih Pak? sebenarnya trauma itu adalah kejadian yang menyakitkan, kejadian yang membuat kan ada trauma fisik, Anda jatuh, kepalanya terbentur, itu trauma. Itu trauma namanya itu. Oke. Nah, sama secara psikologis juga ada kejadian-kejadian yang buat kita nggak nyaman, sangat tidak nyaman. Contoh misalnya, ini kalau anak-anak muda lagi misalkan lagi berpacaran, meskipun saya tidak merekomendasikan pacaran itu ya, dia disakiti oleh pacarnya, padahal orang yang sangat disayanginya menyakiti dirinya, ini kan sakitnya bisa berlipat ganda dibandingkan dengan kita misalkan dibully oleh orang lain yang kita nggak kenal. Tapi kalau dibully, diremehkan oleh orang yang kita cintai, itu sakitnya lebih dari itu misalkan lebih dari yang biasanya itu. Nah, misalnya udah dibully kemudian dilempar dengan sesuatu, misalkan gelas atau apa, itu kan ada situasi trauma yang luar biasa yang menimpa dirinya. Akhirnya suatu saat, karena ketika seorang pacar itu menyakitinya dengan melempar gelas misalnya atau cangkir misalnya, bisa jadi peristiwa itu sangat berimpresi, sangat masuk ke dalam jiwanya. Akhirnya orang jadi trauma, fobia sama yang namanya gelas. Jadi gelas itu menjadi menyakitkan buat dia. Ketika ngelihat gelas apapun itu jadi rasanya nggak takut sekali ya. Kenapa? Karena dulu pernah kejadiannya dia mungkin diremehkan, bahkan dimarahin dengan dilempar gelas sama orang yang disayanginya, mungkin bisa jadi pacarnya, bisa bapaknya dan seterusnya. Nah, ketakutan seseorang sekarang terhadap gelasnya kan nggak normal. Iya benar. Apa yang ditakutin?
Padahal ini Iya. benda mati gitu ya Pak ya? Padahal kan enak itu kan. Oke, Ini siap. ada bisa banyak manfaatnya, ya kan? Tapi bagi orang tertentu bisa jadi orang bisa jadi trauma dengan seperti ini karena gitu ya, dulu oke. pernah ada kejadian sehingga Kejadian. ada asosiasi gelas ini diasosiasikan secara mental psikologisnya dengan kejadian yang yang menyakitkan. pernah menyakitkan. Oke. Iya. Sama dengan orang sekarang kan kita temukan mungkin banyak orang yang sama sekali nggak mau naik motor, takut tabrakan. Karena Dulu pernah dulu pernah kejadian. kejadian seperti itu kan nggak rasional sebenarnya itu. Oke. Udah, ayo ikut saya sudah lihai ini bawa motor motor. kemana-mana Tenang udah aja, biasa, gitu ya, tenang dia aja. tetap aja khawatir, Tetap takut gitu ya? tetap takut. Gak mau. Nah sehingga ini namanya kecemasan yang tidak rasional, itu bisa mengganggu aktivitas kehidupan kita. Oke. Kan mengganggu kan? aktivitas. Iya benar. Akhirnya kan nggak bisa Aktivitas. kemana-mana, Hmm. nggak mau naik motor, nggak mau naik ini, ya sudah jalan aja. Baik. Kalau mau ke Jakarta jalan. Siap. Ini belum selesai Bapak, Hani potong dulu boleh Pak ya? Oke. Ini ada break Iya. dulu katanya, boleh. Siap. Siap. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang hari ini. Kita akan kembali.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami tentu saja dalam bincang hari ini. Tadi sudah bahas banyak sekali, tentu saja ini Hani akan bahas-bahas lagi nih. Tadi juga Pak Uzi sudah jelaskan juga banyak sekali, tapi Hani ingatkan juga mungkin pemirsa Sultan TV di rumah yang sedang melakukan aktivitas atau juga mungkin yang sedang beraktivitas seperti biasa, atau juga bisa tonton siaran kami tentu saja di fanpage Facebook dan juga YouTube kami di @sultantv.co, atau juga Anda bisa langsung kunjungi di website kami di www.sultantv.co, dan tentu saja jangan lupa untuk follow Instagram kami di @sultantv.co. Dan masih dengan Pak Ozi nih, Pak Ozi, tadi kita sudah bahas tentang mungkin dari macam-macam sisi psikologis manusia seperti apa. Kemudian juga tadi Bapak jelaskan yang sempat terjeda juga itu bentuk kecemasan yang tidak normal tadi. Gimana nih Pak penjelasannya seperti apa? Ya, menyambung tadi yang ya, tadi, okay. Kecemasan yang tidak normal yang istilahnya perlu dilakukan treatment ya, treatment atau perlakuan atau terapi lah bahasa ininya. Nah, terapi itu bisa dari diri sendiri, bisa juga dari orang lain ya, karena ada yang disebut dengan self terapi, terapi diri sendiri. Nah, kalau yang self terapi itu nanti kaitannya dengan saya bilang tadi itu coping tadi itu, coping. Jadi saya ulang lagi bahwa kecemasan yang tidak normal, yang itu tadi itu jadi kecemasan yang tidak diselesaikan dengan baik. Ya, kecemasan atau stres, boleh juga dibilangin stres atau kecemasan, karena kecemasan itu kan salah satu gejala atau indikator dari orang stres itu kan kecemasan itu salah satunya. Jadi kecemasan atau stres yang tidak terselesaikan dengan baik, nah itu akan menjadi kecemasan yang tidak normal. Tapi kecemasan atau stres yang dihadapi, diselesaikan dengan baik, itu bisa menjadi positif bagi seseorang. Kasus yang paling banyak terjadi di kita itu dari dulu itu masalah misalkan kemiskinan ya. Kemiskinan. Orang nggak bisa makan, nggak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang kan akhirnya cemas ya, stres. Wajar, sekali 2 hari. Tapi kalau kecemasan itu terus berulang, aduh besok makan apa? Yang mau dimakan. Buru-buru mikirin kendaraan, mikirin tabungan atau mikirin asuransi untuk dimakan hari ini aja nggak ada. Besok juga nggak ada. Kalau ini terus berulang-ulang, orang semakin tertekan. Dan bisa jadi orang tidak keluar ini. Solusinya apa? Akhirnya kita lihat misalnya karena semakin tertekan, akhirnya banyak kasus-kasus bunuh diri. Kenapa? Karena dia sudah tidak nyaman. Nah, ini salah satu kecemasan yang tidak normal. Makanya bunuh diri itu salah satu gangguan juga sebenarnya itu. Gangguan secara psikologis. Dalam dalam budaya juga tidak ada yang mengabsakan bunuh diri, kecuali mungkin di Jepang ya, yang harakiri itu beda, itu agak beda. Tapi secara umum namanya bunuh diri itu kan nggak normal. Bunuh diri kita, apalagi kalau kita kaitkan dengan agama, wah itu kan sangat dibenci itu kan. Itu kecemasan yang terus menerus berkelindan, akhirnya orang tidak bisa mengatasinya, jadi bunuh diri. Itu ya contoh kecemasan. Dan mungkin kalau misalnya mungkin pandemi ini tidak ada ujungnya dan seterusnya ya, tidak ada ujungnya, dan kemudian orang tidak memiliki kapasitas secara psikologis untuk melakukan coping yang baik, ya tidak mungkin semakin banyak orang-orang yang depresi dan kemudian masuk pada tadi itu percobaan bunuh diri dan seterusnya, karena sudah nggak nyaman hidup, buat apa gitu kan. Kecuali kalau orang itu punya tadi itu kualifikasi untuk melakukan coping yang baik, ya. Gitu ya. Nanti nggak tahu nanti kita bicarakan nanti atau gimana. Siap. Seperti apa Pak? Jadi kalau di dalam dunia psikologi abnormal, kemudian dalam dunia psikoterapi, coping atau bagaimana kita menghadapi stres atau tekanan batin yang sedang kita alami itu bisa kita bagi 2. Cara untuk menghadapi stres apa ya? Jadi pertama itu coping yang berorientasi pada problem. Orientasinya ke problem artinya problem focus coping. Jadi cara menghadapi tekanan batin dengan menyelesaikan problemnya. Dengan menyelesaikan problem ya. Kemudian yang kedua
itu ada coping yang fokusnya kepada emosi atau perasaannya. Perasaan. Baik. Jadi tidak menyelesaikan masalah, tapi yang penting emosinya tenang. Tenang, oke. Nah, tapi masalahnya nggak selesai. Uh-huh. Nah, ini nanti bisa jadi tiba-tiba orang beda-beda ini. Oh. Tiba-tiba orang beda-beda. Bisa jadi fokus terhadap problem itu lebih bagus bagi seseorang. Ada juga bagusnya Fokus bukan itu, tapi emosi aja yang diselesaikannya. Tapi ada yang keduanya, Pak? Ada yang keduanya, itu lebih bagus. Lebih bagus, Nah, contoh misalnya begini. Hmm. Sekarang masa pandemi sekarang ini. Iya. Kalau ini kan yang membuat orang itu menjadi parno, menjadi khawatir dan seterusnya kan, misalkan tentang kematian. Ini kan juga menghantui orang ya, meskipun tidak semuanya. Orang mungkin sekarang sudah agak kebal nih, bisa jadi, tapi tidak semuanya begitu juga. Apalagi keluarga-keluarga yang terpapar itu juga betul-betul mengalami. Kalau kita lihat bagaimana kisah-kisah para pasien yang terpapar itu juga, kalau kita bacakan juga kita juga bisa ada sensasi kekhawatiran juga dalam diri kita. Nah, misalnya kekhawatiran bagaimana kita khawatir kita terpapar oleh virus, kemudian virus itu menyebabkan kita mati, misalnya begitu. Nah, kalau copingnya dengan problem, berarti kan harus dengan medis nih. Iya. Dengan medis, pakai protokol kesehatan dan seterusnya harus dilakukan itu. Iya. Karena yang protokol kesehatan, kemudian kita memperbanyak suplemen, kemudian olahraga dan seterusnya, itu kan menyelesaikan sebab kekhawatiran, sebab stres kita dengan menyelesaikan sebab-sebabnya. Nah, itu yang fokusnya dengan terhadap problem. Tapi ada orang yang fokusnya ke emosi aja, cuek dengan si problemnya, problemnya cuek, biarin gitu aja, ya. yang penting udahlah, mungkin wiritan aja udah, pasrah aja. Diselesaikan. Itu yang penting tenang hatinya. Tapi dia pengen emosi dia mungkin reda. Iya, reda aja, udah ada yang begitu. Kayak ya tadi itu orang problemnya ekonomi, kekurangan menafkahi keluarga, dia nggak bekerja lebih keras. Iya. Tapi udah wirid aja. Ada Biar yang tenang kan? Nah, tenang, pasrah, kan begitu. Itu sebenarnya cara juga supaya dia tidak merasa tidak tertekan. Nah, itu satu sisi ada positif, ada negatifnya. Iya, tapi kan dia juga akhirnya kan tidak sama aja tidak menafkahi orang tua, Iya. anak dan istrinya. Iya, gitu. betul. Tapi dia tetap fokus untuk ibadah dan wirid gitu, saya ibadah, ngaji, Quran segala macam gitu. Nah, dalam konteks tadi itu secara orang normal atau sehat, ya dia harus bekerja lebih baik. Bukan hanya sekedar fokusnya ke emosi. Berarti dia tidak normal, bisa dikatakan. Ya, tidak tepat di dalam melakukan coping, nggak tepat. Okay. Tapi memang ada hal-hal yang satu-satunya yang bisa dilakukan hanya menyelesaikan emosinya aja, nggak bisa menyelesaikan problem. Misalkan Hani mau ke Jakarta nih, di mana di Balaraja itu macet puluhan kilo. Gitu ya. Ada nggak bisa. Apa yang mau dilakukan secara mengatasi masalah, nggak bisa. Iya. Kecuali kita menenangkan diri kita. Padahal misalkan, wah ini diundang seminar di sana di Jakarta, ditunggu jam 8, jam 7 masih di Balaraja dan keadaan macet. Nggak ada yang bisa dilakukan. Iya. Jadi kita nggak bisa menyelesaikan sebabnya kita merasa nggak nyaman tadi, nggak bisa. Ya sudah, pasrah aja. Pasrah artinya menenangkan diri. Ya mungkin ya kondisinya begini, ya kita mungkin istighfar, kita tenangkan, baca Quran dan seterusnya. Karena mau apa? Mau melompat mobilnya? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Jadi kadang-kadang memang ya ada hal-hal yang kita selesaikan hanya dengan memperbaiki emosi kita aja. Biar kita nggak khawatir aja. Mau khawatir atau enggak sama aja, tetap aja telat atau bisa jadi nggak nyampe sana. Iya, benar ya. Nggak bisa. Jadi masalahnya tidak bisa selesaikan, Nggak bisa tapi kita selesaikan. bisa mungkin perbaiki emosi kita gitu ya. Ya mungkin melakukan aktivitas yang lain daripada kita harus menggerutu. Betul. Ya sih Pak gitu kan. Oke. Atau misalkan yang dalam kehidupan sehari-hari yang yang sering dikeluhkan seorang anak kepada orang tuanya. Dia punya orang tua yang sangat keras, cerewet, galak dan seterusnya gitu kan. Seorang anak mau merubah karakter atau kepribadian orang tua itu nggak mudah.
itu lebih mudah kita untuk ketika kehidupan kita merasa banyak tertekan, itu yang lebih mudah adalah bagaimana kita manage diri kita sendiri supaya emosi kita menjadi lebih bagus. Bagaimana ketika misalnya dibentak orang tua kita bisa menahan diri. Tidak ikut emosi. Betul. Kalau kita istilahnya, saya sangat idealis, saya harus rubah orang tua menjadi orang tua yang baik. Itu kan juga susah juga itu. Sulit. Ya. Sulit. Jadi mungkin tekanannya dalam konteks ini lebih banyak untuk menghilangkan ketidaknyamanan di dalam diri kita. Kita menggunakan pendekatan emosi. Emosinya yang ya misalkan kita doakan orang tua. Kita doakan seterusnya. Baik. Nah, selain itu juga Pak, kan kita sekarang bahas tentang ini nih Pak, pandemi, yang kondisi psikis pandemi di masa pandemi seperti ini nih. Nah, kita melihat Hani sendiri gitu melihat memang banyak sekali masyarakat yang memang terpuruk secara finansial maupun juga fisiknya gitu. Baik itu Hani sendiri ngerasain ketika kondisi terpuruk dan kayak kondisi seperti tidak bisa apa-apa gitu Pak, istilahnya karena tuntutan pekerjaan dan juga mungkin karena akhirnya setelah bekerja di PHK ataupun juga mungkin dirumahkan dan juga mereka akhirnya tidak bisa produktif gitu, dan itu banyak sekali yang merasa cemas dan juga banyak sekali yang memang merasa panik gitu ya, panik dan cemas ngadepin situasi yang serba sulit. Katakanlah orang-orang bilang ya ini masanya masih serba sulit gitu di masa-masa pandemi seperti ini kan. Rentang waktu sekitar 3 bulan 4 bulan lah gitu ya, sampai di bulan Maret April Mei itu banyak sekali perusahaan yang memang mem-PHK gitu Pak, banyak sekali. Nah itu kondisi-kondisi yang seperti itu yang memang dirasakan banyak orang sebenarnya di masa yang seperti itu, lebih ke orang-orang yang di PHK dan juga orang-orang yang pekerja yang memang tidak bisa menafkahi diri dia dan juga orang tua dan juga mungkin keluarga, anak istri gitu lah Pak istilahnya. Nah itu seperti apa sih Pak sebenarnya kondisi psikis dia itu seperti apa sebenarnya Pak? Kalau kita lihat teorinya Abraham Maslow, mungkin juga Mbak Hani sudah pernah belajar ya, saya kira masih hafal itu, tentang teori hierarki kebutuhan manusia itu kan. Jadi kan ada 5 kebutuhan yang paling dasar, yang piramida yang paling bawah itu kan ada namanya biological needs. Ya, artinya kebutuhan biologis itu ya makan, minum, dan untuk memenuhi kebutuhan kita itu kebutuhan dasar emang. Ketika kebutuhan dasar itu tidak tercukupi, ya kita tidak terbayangkan untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Dan ini kebutuhan dasar itu yang harus diselesaikan. Maka ketika konteksnya kebutuhan dasar ini tidak terselesaikan, tadi itu ini sumber stres yang sangat tinggi sekali, sangat kuat untuk mempengaruhi seseorang. Ya dimana siapa yang yang sanggup tidak makan, tidak minum, melihat anak istrinya nggak makan dan minum, itu kan karena itu adalah kebutuhan dasar, dan itu harus dipenuhi. Ketika tidak, maka kita akan merasakan ketidaknyamanan. Kalau kita lihat teorinya kan begini, orang nyaman dan nggak nyaman itu kalau dalam bahasa psikologi kita disebut orang yang harmoni ya. Artinya tenang, damai dan seterusnya, kan kita sebut sebagai posisi yang equilibrium atau harmoni. Kemudian mungkin sekarang kita dalam kondisi yang harmoni kita ini, ya, sudah makan, udah minum dan seterusnya, nggak kekurangan apa-apa ya, secara umum lah kita nyaman. Tapi nanti pada suatu saat mungkin kita akan merasakan disharmoni atau disequilibrium ketika misalnya kita kekurangan sesuatu, nggak bisa makan, maka ada ketegangan di dalam diri kita ini, kita tegang. Nah, kalau ketegangan itu terus berulang-ulang, itu akan berbahaya bagi diri kita. Sebenarnya kehidupan kita itu kan cuman ini, dulu ketika kita di alam rahim ibu itu kan kita harmoni itu, kita tenang, keluar nggak tenang, nangis, si anak kan nangis kan, itu kan nangis itu menunjukkan manusia itu simbol bahwa manusia itu dari awalnya memang selalu dihadapkan pada ketidaknyamanan atau stres atau kecemasan. Maka kemudian kalau ada bayi yang lahir kemudian nggak nangis, itu kan jadi pertanyaan, bingung itu, ibunya bingung, dokternya atau bidannya juga bingung, pasti nanti diusahakan distimulasi, ada yang error nih pasti. Kenapa? Karena dulu ketika di alam rahim itu kan secara alamiah kan kondisinya berbeda nih. Dia mungkin penuh dengan kehangatan di sini. Ketika keluar, ini berbeda ini. Harus nangis. Harus ya. Harus. Kalau enggak, makanya yang
bingung itu ya orang tuanya, bidannya, maka mungkin ditepuk-tepuk. Oh jangan-jangan ini apa namanya indera kulitnya, indera perabanya jangan-jangan nggak normal ini. Makanya belum pernah melahirkan ya, jadi belum pernah punya anak ya. Jadi pasti biasanya itu distimulasi itu apa namanya si bayi itu supaya dia nangis. Karena supaya kontak dia normalnya ketika di alam kandungan itu kondisinya berbeda dengan yang sekarang, itu harusnya dia menunjukkan gejala-gejala yang berbeda. Nah, kalau sama saja apalagi kalau kemudian lahir kemudian langsung tersenyum aja, itu repot juga itu. Aneh banget itu. Ya, itu aneh, mungkin 1-2 mungkin ada kali ya. Tapi secara umum ya harus nangis karena tangisan itu menunjukkan ketidaknyamanan dalam dirinya. Baik. Gitu. Kembali lagi tadi ke masa yang di pandemi ini, katakanlah tadi ada beberapa apa namanya poin-poin yang mungkin jadi alasan mereka kenapa sih akhirnya mereka bisa merasakan hal itu gitu, kayak apa ya, contoh kecilnya kayak Hani sendiri gitu Pak, sebelum bekerja di sini kan sempat bekerja di perusahaan lain gitu, dan itu kan Hani juga terkena dampak gitu dari COVID gitu, dan itu tuh merasa diri Hani sendiri kayak merasa tidak berguna, terus kayak merasa kenapa sih kita bisa muncul rasa panik, rasa cemas, hal-hal seperti itu gitu Pak. Tapi jangan dijawab, kita harus break lagi ya. Semangatnya sudah. Kita harus break lagi karena kita jawabnya di segmen terakhir nanti. Baik, terima kasih pemirsa, kita kembali di segmen selanjutnya. Tetap di Bincang hari ini.
Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam bincang hari ini. Dan tentu saja ini Hani masih ingatkan pemirsa Sultan TV di rumah bahwa siaran kami bisa Anda saksikan melalui live streaming kami di www.sultantv.co, atau juga Anda bisa langsung ke fanpage Facebook dan juga YouTube kami di @sultantv.co. Masih dengan perbincangan yang cukup menarik dan juga seru sekali. Ini Hani juga masih ingin bertanya banyak sebenarnya, tapi ini di segmen akhir nih, Pak. Kita harus rangkum sepenuhnya gitu ya. Tapi Hani juga tadi sudah bertanya dan juga belum sempat dijawab, padahal tadi katanya Pak Ozi sudah semangat sekali ingin jawab nih Pak ya. Nah, ini tadi masih mengenai tentang mungkin kondisi psikis manusia di masa pandemi, dan juga sekarang kan sudah mulai masa transisi di adaptasi baru nih Pak ya. Karena memang kan masa pandemi sudah di awal-awal sekitar 4-5 bulanan ketika akhirnya pemerintah memutuskan bahwa adaptasi baru tapi harus menggunakan protokol kesehatan seperti itu. Nah, mungkin tadi yang sempat terjadi juga yang Hani katakan bahwa manusia kenapa bisa mengalami hal-hal seperti itu, yang katakanlah apa sih yang menyebabkan hal-hal tersebut, selain dari kata cemas, mungkin kayak kenapa bisa merasakan kepanikan tersendiri gitu. Seperti apa nih Pak, bisa dijelaskan? Ya, kita itu kan punya pikiran nih. Ya. Dan kita sudah membayang kelebihan manusia dengan hewan itu begitu. Kalau hewan mungkin cemasnya instingtif ya. Dia kan nggak bisa prediksi, nanti sebulan lagi ada apa, setahun lagi ada apa, kan nggak bisa kalau hewan. Jadi mungkin lebih tenang hidup mereka itu. Kalau mau tenang sebenarnya seperti hewan itu. Tapi kita itu punya jangkauan masa depan. Punya jangkauan. Jadi masa depan kita itu sudah agak terbayangkan oleh kita. Kebutuhan-kebutuhan di waktu yang akan datang itu sudah tergambarkan oleh kita. Termasuk misalkan saya pengen apa, pengen menjadi apa. Ini kan sebenarnya mengganggu pikiran kita. Misalkan setahun 2 tahun lagi saya pengen nikah misalkan. Wah, sekarang ternyata di PHK. Akhirnya kan tidak cukup untuk modal nikah ini misalkan. Jadi orang jadi panik karena coba kalau nggak ada rencana ke depan, kita mungkin nggak panik. Iya, benar, kita Pak. Jadi karena di dalam diri kita sudah ada pikiran-pikiran masa depan, sehingga kita menjadi panik. Iya, padahal nikah belum terjadi, tapi kita sudah jadi panik. Kenapa? Karena sebabnya kita sekarang nggak bisa ngumpulin modal, nggak bisa nabung gitu kan. Kan begitu, sama saja. Jadi kenapa kita bisa menjadi seperti, karena pikiran kita. Karena sebenarnya kalau dalam psikologi itu yang membuat kita nggak nyaman, stres itu kan penyebabnya disebut dengan stresor ya. Nah, penyebabnya stresor sebutannya. Istilahnya. Nah, stresor itu bisa dari luar diri kita, bisa dari dalam diri kita. Termasuk pikiran kita itu juga bisa membuat stres diri kita sendiri. Kalau dari luar contohnya itu kayak misalkan budaya, misalkan kondisi alam, misalkan kering kerontang, nggak ada hujan, lama nggak hujan, ini kan bisa mengaruhi diri kita, udah nggak nyaman. Ya. Kan begitu. Kondisi peperangan itu kan di luar diri kita, menyebabkan kita nggak nyaman. Tapi juga ada yang berasal dari dalam diri kita. Dalam diri kita itu ada yang berasal dari tubuh kita ini. Anda sakit gigi misalkan, rasanya jadi gimana? Secara batin rasanya kan. Biasanya orang sakit gigi kan amarahnya semakin gampang itu ya, gampang meledak-ledak. Karena sakit nggak mau diganggu dan seterusnya. Itu kan dari misalkan orang lapar. Orang lapar itu kan bikin nggak nyaman. Belajar nggak nyaman, ya, kerja juga nggak nyaman. Tadi sarapan misalkan jam 7, nanti mungkin jam setengah 12, jam 12 sudah keroncongan perutnya. Itu kan menjadi stresor juga buat kita kalau nggak dikasih makan nanti jam 12, jam 1 misalkan. Kita nggak nyaman, resah jadinya. Nah, itu secara biologis ya. Secara kejiwaan, nah kita tadi saya bilang ada pikiran tadi itu. Kita punya prospek masa depan. Itu bisa membuat kita nggak nyaman juga. Coba kalau kita nggak punya prospek, udah biarin aja hidup, penting jalan. Mungkin nggak stres, nggak panik. Wah, nanti ke pasar nanti kena terpapar, kita khawatir jadinya kan. Jadi khawatir. Tadi saya harus beli ini tahun depan, tapi sekarang di PHK, nggak ada pesangon dan seterusnya. Kan jadi panik diri kita. Pikiran itu membuat kita nggak nyaman satu sisi. Bisa menekan kita. Tapi nanti kalau copingnya bagus juga bisa bagus tergantung. Tapi artinya bahwa pikiran kita itu bisa menyebabkan kita nggak nyaman. Orang yang sangat perfeksionistik, perfect itu harus semuanya sempurna. Mungkin kalau
ini banyak dialami oleh perempuan. Misalkan sekarang kan jadi kalau menggunakan kostum atau fashion yang lengkap ya, misalkan harus matching dari atas sampai bawah itu harus matching itu sudah ada di kepala kita ini. Nah, ada di kepala orang. Sekali aja ke kampus ternyata lupa antara jilbab dengan sama bawahnya itu nggak matching. Padahal orang cuek aja kita jadi nggak nyaman. Kepikiran kita. Aduh. Maunya di dalam kelas aja nyumput aja. Nanti kalau sudah jam pelajaran selesai langsung kabur pulang. Kan nggak nyaman diri kita. Itu bukan orang lain yang menyebabkan, tapi pikiran kita sendiri. Pikiran kita sendiri. Itu kan jadi kita ada sesuatu yang terjadi dalam diri kita, tapi karena kita kesalahan berpikir tadi, jadi akhirnya membuat nggak nyaman diri kita sendiri. Padahal orang lain santai aja. Ente mau matching atau nggak matching terserah, urusan saya. Tapi karena kita di dalam diri kita sudah punya pola pikir begitu, jadi kalau perempuan itu harus dilihatnya harus matching nih dari atas bawah supaya dibilang mengikuti model dan seterusnya. Jadi seperti itu. Berarti kalau misalkan yang dari pikirnya juga dia sudah bodo amat atau positif atau katakanlah tidak memikirkan, berarti ya akan baik-baik aja gitu. Akan baik-baik aja, nggak ada masalah kan? Berarti makanya, bisa dirubah dari pikiran kita sendiri. Betul. Nanti di dalam psikoterapi itu nanti ada yang disebut dengan REBT, Rational Emotive Behavior Therapy. Seperti apa tuh, Pak? Jadi artinya seringkali problem-problem psikologis yang kita alami, yang kita rasakan itu tadi itu kan orang nggak nyaman, takut, khawatir, itu sebenarnya sebabnya itu bukan kejadian. Yang menyebabkan kita merasakan seperti itu bukan kejadian di luar diri kita atau kejadian yang ada di dalam diri kita, tapi sebenarnya disebabkan oleh pikiran kita yang tidak rasional. Dari pikiran kita sendiri. Pikiran kita sendiri. Ya, dari pikiran sendiri. Contoh misalkan misalkan ada seorang dosen atau guru, dia di dalam pola pikirnya itu mahasiswa atau murid ketemu dengan saya itu harus hormat kepada saya. Ini kan pikiran kita. Ya. Maaf. Itu kan pikiran kita ya. Kita sudah terpola. Itu salah satu bentuk penghormatan itu cium tangan misalnya. Itu ada di pikiran kita. Baik. Padahal kita kan nggak bisa ngatur orang lain. Iya. Nah, sekali aja misalkan mahasiswa ketemu dengan kita kemudian nggak cium tangan, kita rasanya kecewa. Iya. Wah, ini nggak punya adab ini. Qalilul adab ya, nggak punya akhlak ini seperti ini, seperti ini. Padahal itu yang menyebabkan rasa nggak nyaman itu bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Baik. Orang mau salaman dan tidak harusnya dia terserah lah. Nah, banyak sekali persoalan-persoalan psikologis yang disebabkan oleh karena pikiran kita yang tidak rasional. Kita kan nggak bisa ngatur orang. Iya. Termasuk orang tua kepada anak misalkan, anak itu harus nurut ke saya, harus menghormati betul ke saya, apa yang saya omongkan harus diikutin. Itu sebenarnya pikiran yang tidak boleh ada di dalam diri kita. Artinya kita nggak boleh menuntut seperti itu, bahwa kita mengajarkan anak untuk berakhlak baik, iya, tapi jangan sampai orang tua itu saya harus digituin sama anak. Ketika sekali aja anak ngomong tidak sopan kepada kita sakit hati, kita panik dan seterusnya. Nah, saya kira itu yang jadi pikiran itu jadi bisa menjadi diri kita positif, tetapi ketika tidak rasional itu bisa jadi negatif. Bisa negatif, menyebabkan diri kita nggak nyaman. Baik, oke, kita sudah bahas tentang pikirannya. Lalu kemudian yang Hani tanyakan juga, lalu apa yang harus dilakukan atau cara yang seperti apa agar pikiran kita mungkin selalu stay positif atau menjadi rasional, seperti apa nih Pak? Jadi sebelum kesannya ada hubungan ya, ada relasi. Saya awal katakan bahwa jiwa kita itu ada dua komponen utama, ada pikiran dan perasaan. Baik. Nah, perasaan itu dipengaruhi pikiran kita. Orang sedih kehilangan sesuatu, sedih kan? Ya. Orang kehilangan sesuatu, ditinggal mati oleh orang yang dicintainya, sedih. Itu wajar itu, udah normal itu. Tapi pikiran kita bisa mengarahkan perasaan kita. Misalkan kita ditinggal mati orang yang kita cintai, orang tua atau siapalah gitu. Ya itu kan memang bukan punya kita. Beliau itu kan titipan Allah buat kita saja. Itu kan pikiran kita bilang begitu. Sering kali itu ditanamkan ke dalam diri kita, itu bisa mengobati, bisa mengurangi rasa
kesedihan yang mendalam tadi itu. Itu kan dari pikiran sebenarnya itu. Makanya di dalam agama saya sebenarnya kalau dalam pandemi itu harus ada kombinasi ya. Jadi kombinasi pendekatannya ya secara medis dilakukan, kemudian pendekatan keagamaan juga perlu dilakukan. Saya kira pendekatan agama itu dalam konteks ini sangat luar biasa sekali. Pendekatan keagamaan. Dampaknya. Iya. Karena tadi itu imunitas ini yang digembor-gemborkan yang dituju oleh para medis itu supaya kita kan punya imun yang kuat ya, untuk menghadapi virus-virus, karena sudah kemana-mana nggak tahu, kita mungkin juga sudah ada, kita nggak tahu juga kan. Yang penting bagaimana imunitasnya kuat. Nah, salah satu yang membuat imunitas kita kuat itu ya ketenangan batin tadi itu, ketenangan batin, sehingga kerja jantung kita menjadi bagus, hormon kita berproduksi lebih bagus. Kenapa? Karena kita tenang dalam diri kita. Nah, ketenangan itu salah satunya didapatkan dari pendekatan spiritual atau pendekatan keagamaan. Kayak misalkan yang sangat ekstrim, misalkan hidup dan mati itu kan sudah ada ketentuannya kan. Jadi kita nggak terlalu takut-takut amat misalkan. Kenapa sih gitu? Itu kan bahwa ajal itu sudah menjadi salah satu bagian takdir Tuhan ya. Tapi tetap bahwa kita tetap berusaha melakukan pendekatan-pendekatan medis tetap, karena Rasul juga mengatakan kalau ada wabah larilah kamu seperti larinya singa. Itu kan artinya ikhtiar juga. Tapi jangan lupa bahwa kematian dan kehidupan itu ya sudah ketentuan dan datangnya dari Tuhan. Maka kemudian orang menjadi tenang. Ketika orang tenang, imunitasnya juga bisa terbantu, bisa meningkat. Meskipun kita makan suplemen yang banyak, olahraga, tapi kemudian pikiran kita tidak tenang, khawatir ke sana, khawatir ke situ, khawatir. Itu kan semakin melemahkan imunitas kita. Nah, jadi saya selain melakukan tadi itu pendekatan medis dan seterusnya, pendekatan spiritual, ya kita banyak berdoa, memohon kepada Tuhan, optimis ya bahwa Pak ya, benar. Pandemi ini sebenarnya juga kalau kita pahami sebagai hamba Tuhan juga bisa mengingatkan kita ya, kita supaya hidup lebih sehat, lebih bagus, kemudian tingkat ketawakalan kita kepada Tuhan juga lebih tinggi gitu kan, karena sakit dan sehat itu juga sebab aslinya dari atas, bukan karena kemampuan kita sendiri gitu kan. Ya sebenarnya banyak hal yang bisa kita petik. Tapi kalau orang tidak menggunakan pendekatan spiritual, ya kadang-kadang tadi itu hanya menggunakan logika, akhirnya dia tidak pahami bahwa segala sesuatu itu ya ada hukum alamnya, hukum alam, dan itu juga hukum alam itu yang menciptakan juga Tuhan sendiri. Benar ya, ada pendekatan-pendekatannya memang harus dilakukan dari mungkin tadi sisi medisnya atau juga spiritual, psikologis juga gitu. Baik, nah ini sudah sudah cukup lama ini kita Pak berbincangnya 1 jam ya. Aku nggak kerasa juga, tapi ini sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang pengen disampaikan, tapi nanti mungkin di belakang layar lah ya Pak kita ngobrolnya ya Pak. Nah, tapi mungkin ini sebelumnya Pak, kira-kira harapan Bapak nih ke depan, baik ini terkait untuk masyarakat di luar atau juga mungkin stakeholder terkait mungkin untuk bisa membantu masyarakat atau pemerintah atau apa, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat terkait mungkin mental jiwa yang lebih penting kan, karena ini tentang psikologi manusia di masa yang sekarang mungkin udah walaupun sudah adaptasi baru. Seperti apa nih Pak harapannya? Ya gini, barangkali salah satu hal yang muncul pada masa pandemi seperti itu adalah ini di sebagian masyarakat kita mulai muncul kepedulian yang sangat tinggi terhadap orang lain, tapi di satu sisi juga sebagian masyarakat kita mulai tidak peduli sama orang. Karena ngurusin dirinya sendiri. Iya, benar Pak. Nah, padahal kalau di awal-awal pandemi kemarin itu kan kepedulian, kalau di dalam bahasa psikologi sosial itu altruisme itu nilai positif sosial, kita pengen membantu, menolong yang tanpa pamrih dan seterusnya. Itu kan muncul itu. Jadi sumbangan ke sana kemari, banyak lembaga atau komunitas yang pengen memberikan bantuan, itu kan muncul. Nah, saya kira dalam kondisi seperti ini kan karena pandemi masih belum tahu kapan berakhir. Nah, semangat altruism, semangat kepedulian dari semua pihak, kita nggak bisa juga mengharapkan hanya dari pemerintah, karena pemerintah juga punya keterbatasan. Maka komunitas-komunitas masyarakat ya, termasuk bidang-bidang keagamaan dan seterusnya, ini kepeduliannya harus mulai ditumbuhkan. Karena tadi saya khawatir tadi
ketidakpedulian karena sudah mulai tumbuh di masing-masing karena bingung ngurusin dirinya sendiri. Iya. Nah, maka harus diimbangi ini. Iya. Maka di masjid-masjid kayak di saya di masjid misalkan bagaimana kita bisa mengcover warga-warga yang mulai terdampak. Baik. Dengan lembaga keagamaan, karena orang ketika berinfak bersedekah membantu orang dengan agama ini kan lebih kuat motivasinya. Yeah. Nah, saya kira tadi itu salah satu yang penting, kepedulian kita antar sesama perlu dimunculkan gitu. Karena tadi sudah mulai tergerus oleh individualisme kayak sudah gua lu gitu. Kalau bahasa anak sini sekarang gua lu sudah begitu, terserah gitu. Apalagi sekarang banyak tadi itu kriminalitas dan seterusnya. Itu juga ini yang mulai mengkhawatirkan. Baik, mungkin juga ini sebelum closing statement juga Pak, ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat terkait mungkin untuk menjaga psikis mereka atau mental mereka seperti apa nih untuk yang harus dilakukan teman-teman pemirsa Sultan TV di rumah, seperti apa? Di sebelah sini Pak kameranya. Jadi pertama tetap bahwa protokol kesehatan itu perlu terus dilakukan. Jangan kemudian kita abai dan mentang-mentang kita sudah kuat secara mental kemudian abai dengan protokol kesehatan. Saya kira juga itu bagian penting, karena pendekatan medis itu namanya virus itu kan urusan medis. Ya salah satu pendekatan medis perlu kita lakukan. Yang kedua, bahwa kita sebagai bangsa yang memiliki potensi agama yang tinggi, budaya agama yang sangat luhur. Nah, itu karena agama itu bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, coba kita lebih banyak kita lakukan itu. Baik. Karena perintah-perintah dan anjuran-anjuran agama itu sangat luar biasa sekali manfaatnya. Yang ketiga, secara psikologis, ini secara ilmu psikologi, tadi itu benahi cara berpikir positif. Kemudian kita juga ketika kita merasa tidak nyaman secara psikologis, jangan diam, tapi berbagi, sharing kepada orang lain, datang silaturahmi kepada orang, kepada teman, kalau perlu kepada psikolog kalau sudah parah nggak apa-apa. Tapi yang penting social support ini perlu kita dekatkan. Sekarang ini misalnya orang ini banyak yang tidak bisa ketemu dengan orang tuanya di jauh, di seberang dan seterusnya. Social support perlu tetap kita jalankan. Bisa melalui media-media, sering telepon, PA, kemudian saling mendoakan dan seterusnya. Itu saya kira hal-hal yang bisa kita lakukan. Baik. Dan olahraga juga itu perlu sekali, karena olahraga itu selain secara fisik bisa menguatkan tubuh kita, melancarkan peredaran darah, juga bisa membuat kita bahagia dan bisa lebih berpikir positif. Ya kalau Anda olahraga itu kan senang gitu. Termasuk yang jarang sekali olahraga nih Pak. Harus kecil-kecilan aja, kecil-kecilan gitu. Karena kadang-kadang gini, contoh kecil aja, orang stres itu kadang-kadang ini nih, di sini itu kan kaku sini nih. Oh iya, jadi stres, salah satu tanda stres itu orang pusing, kemudian di leher, di punggung ini rasa berat gitu kan. Itu dibuat olahraga jadi ringan. Sudah ringan, kemudian kita ketawa-tawa, kita tersenyum, itu kan kita jadi bahagia. Baik, nah, dari itu sebagai tambahan. Baik, oke. Disuruh closing nih katanya. udah katanya gitu. Baik nih Pak, mungkin terakhir closing statement atau kata-kata bijak yang ingin disampaikan untuk masyarakat. Terakhir nih Pak, ini sebelah sini Pak. Oke. Ya kalau mau dikatakan closing ya gini. Kita pahami bahwa ujian atau musibah atau pandemi ini kita harus maknai sebagai mungkin cara Tuhan untuk memberikan kesempatan kepada jiwa kita untuk lebih naik lagi. Baik. Lebih naik lagi, karena semakin tinggi ujian, semakin orang ketika jiwanya mau naik itu pasti ada ujiannya juga semakin tinggi. Oke. Dan kemudian jangan pernah putus asa. Baik. Karena putus asa itu bagian daripada sesuatu yang tidak disukai sama Tuhan. Terus optimis dalam hidup. Itu saja. Optimis. Cukup ya Pak ya? Sip. Terima kasih Bapak sudah hadir di Sultan TV. Terima kasih juga sudah sharing-sharing juga. Dan terima kasih juga pada pemirsa sudah, alhamdulillah ini hari ini sudah selesai, sudah tepat 1 jam lebih ternyata Pak. Kita ngobrol terlalu asik kayaknya nih ya. Saya juga minta maaf.
Bapak nih, maaf, ya. Nggak Kalau ada apa-apa, hal yang insya kurang Allah, berkenan. insya Allah nggak apa-apa ya Pak, karena kita juga sini sharing-sharing dan malah bahkan insya Allah ini bermanfaat sekali Pak, Mudah-mudahan. untuk dulur Sultan di rumah, untuk pemirsa Sultan TV juga, dan untuk teman-teman juga di sini pastinya. Dan Hani juga termasuk, alhamdulillah sudah dapat ilmu baru, informasi baru juga dari Bapak gitu. Terima kasih ucapkan sekali lagi kasih. sudah hadir di sini. Nanti Terima lain kali kasih. kalau diundang lagi boleh ya Pak ya. Insya Allah. Insya Allah ya Ya, Pak ya. insya Allah, ya. Siap, terima kasih juga Pokoknya pemirsa. kalau nggak bosan ya silakan. Kalau Siap. bosan, Nantilah kita undang lagi insya Allah Oke. kapan-kapan ya Pak ya. Semoga nanti ada lain waktu dan juga lain Amin. kesempatan bisa hadir juga di sini. Baik, terima kasih juga pemirsa Sultan TV di rumah sudah saksikan bincang hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan bincang hari ini setiap hari pukul 09.00 hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Akhir kata saya Hanifah Abdillah dan juga Bapak Fahru Razi. Baik, kita berdua pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih.